Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabatku, saudaraku, saudariku dimanapun antum berada, Alhamdulillah sekarang ini saya dalam perjalanan untuk melakukan dakwah. Nah, sambil berjalan, ada baiknya saya akan menyampaikan satu kisah, di mana kisah ini juga bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi mereka orang-orang yang berpikir dan ingin selalu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah ini berjudul Burung Sang Kiai. Ya, yaitu di mana seorang kiai mempunyai burung yang amat dia sayangi. Burungnya adalah burung beo. Nah, saudara-saudara mungkin sudah sangat paham apa itu burung beo. Burung yang bisa dilatih untuk kemudian bisa berkata-kata. Ini burung kalau misalkan dia bisa ngomong, mahal harganya. Ya. Nah, kiai ini selalu melatih dia. Tapi namanya seorang kiai melatih burung beo tersebut sudah barang tentu, artinya yang memang baik-baik lah. Ya, orang aja biasa assalamualaikum kan kadang-kadang seperti itu. Ini kiai ngajarinnya zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Setiap hari diajarkan sampai pada akhirnya burung tersebut pandai untuk melakukan kata-kata zikir tersebut, subhanallah. Dan pada suatu ketika ternyata burung ini dilepas. Mohon maaf, burung ini terlepas lah. Dikejar nih sama santri-santrinya si kiai tadi. Saking dia terburu-buru, tergesa-gesa dikejar-kejar oleh santri kiai ini, burung beo akhirnya tertabrak. Ribet banget saya ngomongnya. Tertabrak, jatuh, lalu kemudian terkapar dan mati. Lalu santri mengadu kepada sang kiai dan mengatakan bahwa burungnya sudah meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Sedih kiai, murung, bahkan bukan sehari dua hari, seminggu lebih lamanya. Sang kiai kemudian dalam keadaan gundah gulana, murung, sampai akhirnya sang santri dan santri-santri yang lain juga melihatnya nggak enak. Kiai ini sedih begini gara-gara cuman burung. Datang rame-rame santri bilang, "Kiai, kalau cuman sekedar burung mah burung nanti saya bisa kasih dah. Saya cariin yang lain, ntar saya ajarin lagi biar bisa ngomong. Tapi jangan sampai begini dong Kiai." Apa kata sang kiai? "Wahai santriku, kesedihanku bukan berdasarkan kematian sang beo semata-mata. Tapi yang menjadi persoalan adalah beo itu sudah lama aku latih dengan kata-kata zikir. Tapi apa yang terjadi? Di saat kematiannya dia tidak mampu untuk kemudian mengatakan kata-kata zikir tersebut keluar daripada lisannya. Itu binatang yang tidak diganggu saat sakaratul maut menjemputnya oleh setan. Kalau kita diganggu, lalu bagaimana dengan kita manusia? Apakah nantinya ketika kita sakaratul maut diganggu oleh setan, kita mampu untuk kemudian keluar daripada gangguan itu, terselamatkan dari gangguan itu, dan menjadi mati dalam keadaan husnul khatimah? Atau bahkan sebaliknya, apakah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Setelah sang kiai mengatakan hal yang sedemikian rupa, saudaraku sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, barulah santri-santrinya berpikir, betul juga. Karena tidak ada yang menjadi jaminan buat kita kalau nanti kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wal'iyadzubillah min dzalik.
Oleh karena itu, pelajarannya adalah bagaimana kemudian pada akhirnya kita selalu senantiasa merasa khawatir terhadap diri kita. Akankah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan su'ul khatimah? Salah satu caranya adalah kita senantiasa berharap seraya selalu berdoa. Doanya kita sangat hafal. Salah satunya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma amitsna 'alal iman, Allahumma amitsna 'alal Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu merupakan salah satu doa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan memang kita harus khawatir. Kenapa? Karena ada satu perkataan, al-imanu bi khawatimiha. Iman itu tergantung akhir hayat. Belum ada jaminan buat kita. Termasuk saya, wal'iyadzubillah, semoga Allah Ta'ala memberikan kematian yang husnul khatimah baik kepada saya dan kepada antum semuanya, sehingga terselamatkan akidah dan keyakinan ini. Allah Ta'ala yang menyampaikan kepada kita. Allah tidak meminta apapun daripada kita kecuali satu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau, bertakwalah engkau dengan sebaik-baiknya takwa dan juga keimanan, dan jangan engkau sekali-kali mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, begitu banyak kisah-kisah mengenai orang-orang yang ketika dia hidup dalam keadaan saleh, tapi ketika dia mati, menghembuskan nafas terakhirnya kembali kepada Allah, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan juga banyak orang yang mati padahal dulunya dia saleh, termasuk juga bahkan dia wali, tapi matinya dia murtad dan kafir, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Wal'iyadzu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam kita, akidah dan keyakinan kita. Maka jaga iman serta keyakinan kita dengan cara selalu senantiasa berdoa kepada Allah, lalu kemudian juga menjaga daripada keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak mencari ilmu agama, memperdalam daripada ilmu agama dengan guru-guru serta ulama-ulama yang memang benar-benar berjalan pada relnya. Kalau kita cari ilmu tapi kemudian ulamanya, kiainya, ustadznya keluar daripada rel syariat, itu akan menjadi persoalan kembali buat kita semua. Karena ketika kita sudah belajar, kiainya, ustadznya salah, mengajarkannya sesat, kitanya juga akan sesat, wal'iyadzubillah min dzalik. Dan kemudian mengamalkan amal-amal yang saleh. Makanya dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu demi masa, kata Allah, manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan orang-orang yang selalu senantiasa beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling sabar. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang sekarang kadang merusak daripada akidah dan keyakinannya, tapi dia tidak sadar kalau apa yang dia lakukan, dia sikapi itu merusak daripada keyakinan dirinya. Contoh dalam persoalan haram dan halal yang sudah sama kita ketahui, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang pernah saya jelasin dalam video yang sebelumnya tentang seorang pemimpin. Dia katakan ini adalah haram, lalu dirubah menjadi halal, wal'iyadzubillah min dzalik. Padahal pemimpin sudah jelas-jelas, pemimpin di luar daripada Islam tidak boleh memimpin buat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mayoritas umat Islam. Kita melihatnya ini adalah urusan Allah, ini adalah perintah Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman layaknya sami'na wa ata'na. Sekali lagi semoga bermanfaat apa yang Ujai sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah berjumpa lagi dan bertemu lagi pada kesempatan yang berbeda. Saya Ujai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.